Nona, kami sudah menemukan orangnya. Ahli yang Anda cari ada di rumah sakit jiwa Pengyang. Wow. Kamu sudah 20 tahun. Jangan bercanda. Berarti kamu lebih tua dari usia rumah sakit ini. Nona, itulah orang yang Anda cari. Apakah kita salah menemukan orangnya? Aku benar-benar berumur 20. Sebentar lagi jadi 21. Kalau tidak percaya, tanyalah. Baiklah, aku percaya padamu. Begitu lebih baik. Aku nggak akan sampai umur 21 tahun. Bagian-bagian tubuhku sudah sangat tua. Apa? Mungkin hari ini akan berakhir. Hei, gak boleh masuk, lift ini rusak, berbahaya. Pasien dari area mana? Kenapa dia keluar? Gezrin Dickett. Sungguh gak bisa masuk. Kau bilang gak boleh masuk. Kami hari ini malah mau masuk. Mana ada orang gila? Ayo pergi. Jangan asal ngomong. Apa ada mahjong yang bisa bicara? Jangan bikin aku marah, nanti aku pukul kamu. Pergi. Lampu jalan depan bilang aku, jembatan ini hampir runtuh, jangan lanjutkan lagi. Gimana sih bawa anak, lari-lari kayak gini, Pak? Maaf, benar-benar maaf. Anak nakal, ikut aku. Qin Fang, kamu lagi bercanda ya? Walaupun suka sama aku, bukan berarti bisa ngomong sembarangan. Pohon di pinggir jalan bilang kalau pacarku dan sahabatku ngamar bareng, kamu gila ya? Tolong jauh-jauh dari hidupku. Kalau kalian gak percaya sama aku. Aku percaya. Papa, Benar-benar longsor. Anak itu benar. Jadi kita berdua berutangnya pada anak itu. Benar-benar tidak bisa masuk. Hari ini kita harus masuk. Mana ada orang gila? Ayo pergi. Setelah mencari sekian lama, akhirnya ketemu kamu. Kamu masih suka ikut campur. Kalau kalian tidak percaya padaku. Aku percaya. Kamu percaya padaku. Nggak perlu bohong. Nona. Kata-katamu mungkin bisa diterima di tempat lain. Tapi di sini adalah rumah sakit jiwa. Camus percaya kata-kata Orangila. Dia jelas-jelas ada masalah. Zakrank. Masih ada yang mau kamu katakan? Ayo naik mobil, aku ajak kamu makan enak sambil bersin dirimu. Berapa harganya, bos? Sudah dibayar, bos. Saya ke mobil dulu. Tunggu aku, Tuan Su. Ah ya, Tuan San, ini semua urusan kecil. Maaf. Semuanya kotor, semuanya kotor. Hei kamu tahu berapa harga baju ini? Edisi terbatas mewah dunia, saya membayar mahal untuk ulang tahun Tuan San. Semuanya kamu rusak. Nyonya. Kenapa lama sekali hajar bodoh ini sampai babak belur? Baik. Tunggu, saya bisa ganti rugi. Baiklah. Dengan apa kamu mau ganti rugi?
Dasar orang gila, jual nyawamu tak sebanding dengan harga bajuku. Kampungan, bawa orang gila ini kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan-jangan Bernie. Anak perempuan baikku, kamu kenal orang gila ini. Maaf tuanku, saya bukan orang baik, saya minta maaf untuknya. Dia orang jahat. Iya dia orang jahat, Mas, jangan marah ya. saya tidak marah. Kamu bisa lihat kami. Aduh. Jadi tolong bantu tuanku. Wanita jahat ini akan merebut warisan ayahnya lusa. Ya, benar, bisa melihat kami, pasti punya cara. Jangan khawatir, ceritakan pelan-pelan. Tuanku adalah ibu tiri dari si nona kecil. Dia berebut perusahaan yang ditinggal ayah si nona kecil. Pada pesta ulang tahun Tuan San lusa, para tetua dibawa untuk beralih. Kelompok tidak akan bermargasu lagi. Tuan San suka barang antik. Wanita jahat ini memberinya banyak. Kalau bisa memilih hadiah lebih bagus untuk tuanmu, mungkin Tuan San akan berubah pikiran dan membantu tuanmu. Baik. Aku tahu. Suking, berani kamu bilang dia bukan orang gila. Suking, sejak ayah meninggal, kamu nggak normal. Semua barang mewah ini pasti buat dia, kan? Seseorang, bawa barang-barang ini, balikin semuanya. Aku mau lihat siapa yang berani. Bibi Jiang, kamu cuma ibu tiri. Aku siapa uang siapa nggak ada hubungannya sama kamu kan? Kamu pakai uang keluarga Su pasti ada hubungannya sama aku. Kamu membela orang gila ini, jangan-jangan kamu suka dia ya, tidak tahu malu. Perusahaan tidak boleh diserahkan kepadamu. Nanti uang kamu habiskan untuk pelihara pria tampan Pria tampan apa? Kamu wanita tua, jaga mulutmu. Suking, perintahkan bawa orang gila ini kembali ke rumah sakit jiwa, kalau tidak. Posisi kamu di keluarga jangan harap bisa bertahan. Kusaranin kamu berhenti berharap. Lagi pula, menjaga hasil kerja keras ayah. Perusahaan takkan pernah jatuh ke tanganmu. Baiklah, bersemangat, lihat siapa yang akan menang. Kita lihat saja nanti. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Qin Fang, aku ingin minta tolong padamu. Tidak masalah. Apa yang tidak masalah? Apapun yang kamu minta, tidak ada masalah. Mau kirim aku balik ke rumah sakit jiwa? Apa pikir aku tidak punya emosi? Kita tunggu saja. Palsu quand, Lukizan palsu. Kamu nggak paham, lihatlah adikku. Jangan pergi. Bro, Lia Lukizan. Bagaimana? Vana Glacier ini, lihat. Qin Fang bisa urus ini? Santai saja. Suking, dengar katanya hadiah ini dipilih oleh orang gila ini. Kamu datang untuk Ternyata benar. Putri kecilku, bayangkan Tuan San tahu. Hadiah ulang tahun dipilih oleh orang gila. Apakah Tuan San akan marah sekali? Kamu siapa? Melihatku, bagus. Bantu cari tuanku. Tuanku. Ya, Tuan. Nama tuanku adalah Kui. Telah mencarinya selama lebih dari 2000 tahun. Ki. Suking,
Dapatkan psikopat ini, tarik dia menjauh dariku. Jangan mencemari udara di sini. Kalian akan lihat. Ini hadiah ulang tahun khusus untuk Pak San. Mengingat hubungan kami, tidak perlu memberikannya di pesta ulang tahun. Bawakan ini ke dalam. Bos Jiang benar. Aku adalah sebatang konde. Aku sudah mencari dia sangat lama. Kamu masuk dulu, aku ke belakang rumah, langsung mencari Pak San. Ibu tirimu ini mencari masalah sendiri. Bikin susah sendiri. Kosong. Kemana perginya? Siapa itu? Ada apa ini? Orang ini menkurik akan menyelinap ke halaman belakang kita. Kami curiga dia tidak bersih tangan. Potong tangannya dan lempar keluar. Pak San, Anda dalam bahaya, bisa membantu Anda. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan tentangku? Ulangi lagi. Pak San, saya bilang Anda dalam bahaya. Ini karena hadiah dari wanita bernama Jiang Yan itu. Saya bilang kau tidak ketemu. Ternyata dibawa oleh Tuan San. Ini adalah tusuk konde milik putri raja zaman dulu. Apa yang ingin kamu katakan? Saya ingatkan kamu. Saya dan Bos Jiang sudah berteman lama. Kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskan, saya tidak hanya minta satu tanganmu, tapi nyawamu. Baik. Saya akan jelaskan semuanya sekarang. Tuan San, tusuk konde yang ada di tangan Anda. Energinya sangat berat. Pegang saja akan sial, awalnya mungkin aman. Tapi semakin lama, semakin mudah terjadi kejadian buruk. Jatuh di tempat datar. Benda jatuh dari ketinggian. Kecelakaan mobil. Semua bisa terjadi. Bos, tadi kamu juga hampir jatuh dan menabrak pot bunga kan? Diam. Lanjutkan. Paman San, Anda tahu tentang Lady Qi? Lady Qi. Nama aslinya Qi. Selir favorit Kaisar Gaozu Liubang, setelah Kaisar Gaozu wafat. Ibu Suri Lu menjadi permaisuri. Apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, Lu Hou menahan Ibu Chai di Yongxiang, mencukur rambutnya dan mengikat lehernya dengan cincin baja. Memotong tangan dan kakinya, membuang mata, membuat tuli dengan asap, dan melempar ke ruang kosong. Dalam sejarah disebut, manusia cacat. Dan ini adalah harta penguburan Ibu Chai. Apakah kamu yakin? Kaisar Gao menyukai Ibu Chai, semua barang Ibu Chai. Semua akan mengukir nama asli. Bechlanada. Apa? Jiang Yan. Kamu wanita? Tunggu. Ada urusan lain. Ada urusan lain. Saudara. Kamu adalah... Kamu bisa lihat aku. Iya. Kamu ini seluruh badan. Aku batu giok 9 lubang. Energi hitam ini normal. Apa maksudnya? Kamu lihat ada masalah? Pak San. Liontin giok yang Anda pakai ini. Juga dari Jiang Yan. Jiang Yan selama ini sering beri saya barang, yang ini favorit saya. Kenapa? Ada masalah ya? Masalah besar sekali. Pak San. Sebelum bicara tentang liontin ini, saya ingin bertanya beberapa hal dulu. Mohon dijawab dengan jujur. Silakan. Pak San, Anda dan istri Anda, dari menikah sampai sekarang. Sudah bertahun-tahun, kan? Apakah belum punya anak? Kalaupun istri Anda hamil, tidak bisa dipertahankan. Selain tidak punya anak,
Apakah Anda setiap hari merasa sesak di dada? Tengah malam tiba-tiba terbangun. Terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuh. Luar biasa, Saudara Kim. Apa sebabnya ini? Saudara Chin, apa sebabnya ini? Karena benda ini. Tidak mungkin, giok terbaik dari kota selatan. Kenapa bisa ada masalah? Bahan ini memang tidak masalah. Tapi itu karena ini adalah batu giok 9 lubang. Batu giok 9 lubang. Batu giok 9 lubang digunakan untuk orang mati. Untuk menutupi 9 lubang. Semuanya disebut batu giok 9 lubang. Dipakai di mana? Mata, telinga, mulut, hidung, kemaluan, dan anus. Ini bungkam mulut. Penyetop mata. Penutup hidung. Penyetop telinga. Bukan semua ITU. Sekarang Anda tahu ini dipakai di mana kan? Tuan San. Karena Anda memakainya terlalu lama, energi negatif sudah masuk ke tubuh Anda. Itulah sebabnya Anda merasa tidak nyaman. Baru tidak punya anak. Jiang Yan, perempuan sialan. Satu pusaka sudah cukup. Mengirimkan semua pusaka ke saya, maksudnya apa? Mau membunuh saya ya? Baik. Baiklah. Barang sebagus ini harus saya masukkan ke dalam dubur Jiang Yan untuk melampiaskan kebencian saya. Panggil semua orang ke sini. Iya. Pak Zhang. Setelah hari ini, Anda akan sukses besar. Nantinya harus sering bantu kami. Iya, PK Jiang. Beberapa dari kami orang lama grup sukses atau gagal bersama-sama. Anda dapat bagian besar, kami kebagian sedikit. Benar-benar, kami berharap pada Anda, Pak Jiang. Kita saling mendukung, bersama cari uang besar. Baik. Ayo, ayo, ayo. Putriku datang. Cepat, tolong kasih toas kepada bos ini. Kata-kata Pak Jiang benar. Suking, semua yang hadir di sini bisa dibilang pamanmu. Kami tidak beri toas, tidak masalah. Kenapa bengong di situ? Apa kamu meremehkan kami? Maaf Paman Wang. Aku tadi Menunggu orang gila? Apa yang terjadi, Jiang Jie? Semua orang. Semua orang, putri bayiku beberapa hari lalu pergi ke rumah sakit jiwa, membawa pulang pasien gangguan jiwa, sekarang di Haicheng ini malah pamer. Apa? Tuan Su baru meninggal, Su kecil ini tak peduli lagi. Perilaku semacam ini tidak dapat singulièrement glissant. Semia saya. Anakku sayang. Bayangkan kalau pasan tahu hadiah yang kamu pilihkan dipilih oleh orang tidak waras, bagaimana menurutmu dia akan berpikir? Apa? Hadiah Pak San dipilih orang tidak waras. Mau membuat perusahaan bangkrut. Suking sudah berpikir, sebagian besar pesanan Suko bergantung pada pasan. Jika membuatnya marah, Suko tidak ada tempat di Haicheng. Usaha keras Su Dongyang seumur hidup akan... Paman sekalian. Qin Fang bukan tidak waras. Darlah. Kau orang dengan kemampuan, coba keluarin hadiah yang dia pilih. Hadiah ini untuk Pak San. Qin Fang bilang nggak boleh dibuka sebelumnya. Cari. Kita intip aja, nggak akan ada yang rusak kok. Atau. Kenapa? Apa hadiahnya tidak layak, malu ditunjukkan ke orang lainnya? Benar nggak? Bukan budget. Aku. Cukup Suking, kamu benar-benar tergila-gila. Gadis boros, bagaimana bisa memimpin Su Group? Kamu menganggap Su hanya lelucon, mengabaikan hidup ratusan karyawan, di zaman dahulu kamu membahayakan nyawa orang. Hadiah pilihan Qin Fang. Pasti mengejutkan Tuan Su. Keluarkanlah, biar semua orang lihat. Lihat hadiah yang disiapkan pacar itu. Iya benar. Keluarkan. Cepat keluarkan. Tidak bisa. Naik dan ambil untuk kulit, bawa ke sini. Berhenti. Suking masih keras kepala. Paman susa aba Bos Zhang.
Memang benar, Su King. Kalau kamu mengaku salah sekarang, Bos Jiang mungkin masih bisa memohon untukmu demi ayahmu. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari rumah keluarga San hari ini. Paman San, Tarik ke bawah celananya. Dorong mereka masuk. Tidak, 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 tidak. Baiklah, semua orang duduk. Tian Su, aku telah membuat keputusan tentang Su. Aku akan menyerahkan kerjasama masa depan padamu. Tien San, Su telah ditipu, terlalu berat baginya. Ya, dia punya pacar seorang psikopat, dan dia bahkan membeli hadiah ulang tahunmu dari psikopat itu. Bagaimana menyerahkan perusahaan pada... Diam. Dia psikopat yang kau bicarakan. Saudara Qin adalah tamu terhormat di rumah keluarga San. Dia orang gila, otaknya tidak normal. Ya, gunakan yang itu. Baiklah. Apakah saya perlu kalian mengajari saya cara melakukan sesuatu? Tuan San, Anda bisa melihat hadiah ulang tahun dari Nona Su untuk Anda. Barang itu disiapkan oleh orang bodoh itu. Yang bahkan dia malu untuk menunjukkannya kepada orang lain. Tuan San, saya bersampa dengan kehormatan saya. Hadiah dari Qin Fang bukanlah sampah. Kalau begitu keluarkan barangnya dan biarkan semua orang melihatnya. Barang gak berani diambil, ngomong kosong aja. Pak San, Anda yang memutuskan. Lagi pula ini hadiah untuk Anda. Oke baiklah. Buka saja. Sekarang, Gak apa-apa, bagaimanapun juga semua konsekuensi dan tanggung jawab akan ditanggung tamu-tamu di sini. Gak ada hubungannya sama kita. Ini barang rongsokan, cuma tungku rusak. Ini barangnya tapi dari logam. Kalau benar antik, mana mungkin tidak ada karat sedikit pan. Benar, malas dibuat ada karatnya. Sungguh lucu sekali. Pak San, Anda adalah kolektor senior. Bagaimana kalau Anda yang memeriksa? Benda ini, saya masih belum terlalu paham. Ternyata memang palsu. Omong kosong, penglihatan saya terbatas, tidak melihat ada yang aneh. Bukan begitu, Pak San. Orang yang masuk industri pun bisa lihat ini bukan barang lama. Biasa saya lihat ini. Master Wu, bukankah Anda konsultan utama di Asosiasi Internasional Barang Antik? Betul, itu dia. Bahkan artefak luar negeri yang dikembalikan ke negara kita. Juga mencari dia untuk penilaian. Dia ahli di bidang penilaian. Mari kita lihat bagaimana orang gila ini berbohong sekarang. Ya, bahkan pemula pun bisa melihatnya. Bagaimana bisa memanggil Master Wu? Semua diam. Barang bagus ya, Lausan. Setelah kau mengeluarkannya, kau mungkin tidak bisa tidur lagi. Dari mana asal benda ini? Pernah dengar asal-usul bakpao? Pada zaman 3 kerajaan, Zhuge Liang menciptakan bakpao. Waktu itu, bakpao digunakan sebagai pengganti manusia untuk persembahan dewa sungai, katanya untuk ritual sembahyang. Selain bakpao, Zhuge Liang juga membuat sebuah dupa dari logam meteor yang punya efek menenangkan dan memperpanjang umur. Apa mungkin? Tepat sekali. Ini adalah harta tak ternilai. Bukan, tuan Wu. Anda bercanda, barang ini berkarat. Kamu nggak tahu apa-apa. Logam meteor mengandung elemen mikro, bisa tahan karat. Ini memang keajaiban dari tempat dupa ini. Maksudnya jangan memperlihatkan kekayaan, terlebih lagi ini adalah harta yang bisa memperpanjang umur. Paxson. Anak muda ini tidak membiarkan orang melihat demi kebaikanmu. Adapun sekarang, takutnya hartamu ini sudah diincar orang lain. Saya ingin melihat siapa yang berani mengincar harta saya, San Kang. Ah, pantatku. PAK-san, jaga dirimu. Kita pergi.
Bos Jiang, kita harus bagaimana? Bagaimana? Kau beritahu aku, karena kalian tak berbelas kasihan. Jangan salahkan aku kalau Ja, dimaksud Anda, PAK Jiang. Su Qing dan Su Dongyang ingin dapat proyek Tao Yuanshan kan? Ketemu Pak Wen penuhi janji pemegang saham. Akan kubuat mereka tidak dapat apa-apa. Aku ingin lihat apakah Su Group masih menerima mereka. Kenapa bengong? Bantu aku masuk mobil. Lihat kan, aku bilang si penjahat itu nggak bakal diam saja. Proyek Tao Yuanshan. Tuan Wen. Aku salah lihat, Tuan Su pegang tangan orang. Aku juga lihat, siapa bikin presiden perusahaan kita, Tuan Su, jatuh hati, mungkin tamu kaya misterius. Bujangan ganteng suka ngikut. Tidak mungkin. Outfit dia mahal banget. Semuanya dibeli Tuan Su. Biarkan mereka bicara. Kamu peduli ini. Asal kamu tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Atas nama Tuan Lama, terima kasih Tuan Chin. Bisa tanya, apakah Anda? Saya adalah cangkir yang disukai oleh Tuan Lama. Ketika Tuan muda merendahkan Tuan Lama, dia juga akan bermain-main dengan saya. Hei. Oh ya, Anda sudah bersama Ayah Su Qing begitu lama. Anda tahu tentang proyek Tao Yuanshan itu? Tahu. Itu adalah proyek yang ingin diambil alih oleh Tuan Lama untuk mewujudkan keinginan orang yang dicintainya. Bukankah untuk memenuhi janji kepada pemegang saham? Ya, dan juga tidak. Bagaimana mengatakan? Ada banyak cara untuk memenuhi janji. Tapi proyek ini terutama untuk alasan itu. Untuk orang yang dicintai. Untuk Su Qing. Atau untuk ibunya Su Qing. Pemilik Lama, proyek ini sebenarnya untuk memenuhi keinginan Jiang Yan. Kamu yakin? Kamu yakin? Saya tidak mengerti. Karena ini adalah proyek taman. Apa hubungannya dengan memenuhi keinginan orang yang disayangi? Taman ini dibangun, dia juga tidak bisa tinggal di sini. Karena klien proyek ini adalah Tuan Wen yang berkuasa. Jika dia puas, maka hal lainnya jadi lebih mudah diatasi. Oh, begitu rupanya. Tuan Qin, tolong rahasiakan ini dari Nona. Saya khawatir dia tidak akan bisa menerimanya jika tahu kebenarannya. Selain itu, saya minta tolong Anda membantu Nona menyelesaikan proyek ini. Ini adalah keinginan Tuan Lama, juga keinginan Nona. Ada yang bisa saya bantu? Untuk menyelesaikan proyek ini, harus buktikan keluarga Su punya kompetensi. Jadi, bahan untuk membangun Tao Yuanshan harus yang terbaik. Tapi sekarang ada masalah dengan kayu Huanghuali untuk konstruksi. Apakah Su Qing tahu tentang hal ini? Repotkan Pak Qin. Jangan terus membungkuk begitu. Saya tidak membungkuk kok. Saya sedang cari referensi. Saya tidak bicara dengan Anda. Jadi kamu dengan siapa? Apakah lagi dengan suatu benda? Bagaimana kalau aku ikut? Tidak, tidak. Apakah ada yang bisa aku bantu? Sementara tidak ada, ayah sudah menyiapkan segalanya sebelum meninggal. Proyek Taoyuan, keluarga Su pasti bisa mendapatkannya. Baiklah, aku pergi jalan-jalan dulu. Guru Qin. Kenapa tiba-tiba datang ke tempatku? Saya datang mengunjungi Anda untuk meminta bantuan.
Anda tahu di mana bisa membeli kayu yang murah, berkualitas baik, dan kuantitasnya besar? Kindashi, saya tahu satu tempat. Kindashi, ini semua adalah kayu judi. Kayu dan batu judi sama saja, bisa bikin kaya atau bangkrut dalam sekejap. Memang sama, bisa hancur total atau sukses besar. Wah, Pak San, tamu istimewa nih, wah. Apa Anda butuh hari ini, punya barang asli? Saya kasih diskon 20% untuk Anda. Bos cuy, yang mau beli kayu hari ini adalah orang di sebelah saya ini, Kindashi. Kindashi. Butuh kayu apa? Sendana ribuan tahun atau Wanghuali seratus tahun. Anda ingin membuat furnitur, membuat gelang, atau dupa cendana? Saya punya proyek yang butuh kayu. Pasti kebutuhannya besar, bukan? Begini, karena kenal Pak San, saya beri Anda diskon 20%. Tak perlu, saya datang untuk judi kayu. Baiklah, tunggu sebentar. Di sini ada tamu VIP lain. Setelah semua orang tiba, kita akan segera mulai. Bos, saya datang. Hai Bos Jiang. Dunia ini sempit ya. Kakak sepupu Jiang Yan, putra sulung keluarga Jiang dari provinsi sebelah. Si orang tua dari keluarga Jiang di provinsi sebelah juga terkenal, ahli dalam bisnis legal dan ilegal. Tidak heran Pak San melepaskannya begitu saja. Silakan, balapan kuda hampir dimulai. Ayo mulai, bos. Nona Liu, silakan masuk cepat-cepat. Putri tunggal orang terkaya di Jiangcheng, Liu Lingyu. Putri tunggal orang terkaya. Nona Liu, apa yang membawa Anda ke sini? Saya Jiang Bo. Rumah saya adalah. Pak Gu, mohon bantuannya. Semua. Aturan tetap. Silakan lihat kayu dari dekat, tapi hanya dengan mata, tidak boleh disentuh. Jangan dibuka juga, kain di atasnya. Mulai. Tuan Chin. Semua. Siapa yang paling berharga di sini? Aku yang paling menarik. Cuma operasi plastik, bokong dan dada palsu, tidak seperti aku yang alami. Alami sih alami, tapi dalamnya udah rusak semua. Camus. Ternyata begitu, baguslah. Aku tahu. Jadi ini udah selesai ya? Iya. Halo, namaku Liliu. Tadi lihat, cara kamu membedakan kayu sangat unik. Nggak tahu kalau kayu-kayu ini, yang mana yang lebih baik. Menurutku, Nona Liu, dia masih muda. Apa yang dia bisa tahu tentang kayu? Legipula. Saya dengan melihat dengan mata, mensium dengan hidup. Tapi belum pernah dengar bicara dengan mulut. Menurutku orang ini gila. benar. Saya memang gila. Jangan tanya saya lagi. Oke. Waktunya habis. Silakan tulis penawaran sesuai nomor. Harga dasar, mulai dari 1 juta. Kamu tidak perlu lihat lagi. Sekarang harga sudah diajukan. Bisa bilang, mana yang terbaik? Nona Liu. tumpukan kayu ini. Kayu nomor 1. Kayu cendana liar berusia seabad. Nilainya. Mulai dari 30 juta. Tumpukan nomor 1. Memang yang paling mahal di antara kayu ini. Sedangkan tumpukan nomor 2. Kayu sutra kuning yang ditanam. Meski harganya tidak tinggi,
Tapi harga pasarnya juga tidak rendah. Setidaknya mulai dari 15.000. Sedangkan kayu lainnya hanya sampah. Apa aku salah? Tumpukan nomor 2. Memang kayu cendana emas. Tapi aku tebak. Kamu hanya mencium aromanya yang agak lembut. Tidak cukup kuat. Jadi kamu pikir usianya kurang? Ini hasil budidaya. Apa bukan? Di dalam negeri jarang ada kayunanmu liar yang usianya pendek, tapi di luar negeri belum tentu. Kayunanmu sutra selain beraroma kayu, juga ada bau bunga dan buah. Masih pantas senilai 3-5 juta. Tak heran kamu dianggap sebagai maestro Master Gu, dalam sekejap melihat asal kayu-kayu ini. Hebat, hebat. Master Guyan, saya hormat. Pendapat Anda, Master Qin? Menurut saya, tumpukan nomor 2 ini cuma kayu busuk, dipakai buat kayu bakar masih oke. Untuk furnitur sama sekali tidak bisa. Berani meragukan Master Gu. Jadi, menurutmu dari tumpukan kayu ini, yang mana terbaik? Tumpukan nomor 2 ada serangga dan sudah busuk, tapi setidaknya itu kayu emas, masih ada nilainya. Sedangkan tumpukan nomor 1 itu palsu. Dari semua kayu ini, aku pikir tumpukan nomor 3 paling berharga. Apa? Nomor 3, kayu paling biasa yang paling berharga? Kamu benar-benar paham kayu nggak sih? Tuan Gu, bagaimana menurut Anda? Tumpukan nomor 3 ini kayu biasa saja, dijual per kilo, ya hanya bernilai 2 atau 3.000. Saudara muda, kamu benar-benar salah lihat. Kayu di tumpukan nomor 3 ini hanya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Dengar tuh, pemiliknya saja sudah bilang begitu. Kamu terima nasib saja, ya. Oh iya. Tadi kamu bilang harga tertinggi adalah tumpukan nomor 3. Kamu tawar berapa? Kasi tahu bayar semua orang kedua. Tuan Qin, Anda serius? Tentu saja, Anda tawar berapa? 10 juta. 10 Juta. Wah, bro, kamu beli tumpukan kayu dengan 10 juta. Memang kamu orang kaya. Kita lihat nanti. Teman-teman, penawaran sudah keluar. Saya umumkan, tumpukan nomor 1 ditawar 20 juta. Selamat untuk Pak Jiang. Barang ini harus saya dapatkan. Tumpukan nomor 2 ditawar 3 juta. Selamat untuk Nona Liu dan Tuan Gu. Pak San, bukankah Anda bilang dia putri orang terkaya? Kenapa masih kalah sama marga Jiang ini? Saya ingin membuat layar. Kayu nanmu terlalu berat, lebih bagus nanmu emas. Tumpukan nomor 3 ditawar 10 juta. Selamat untuk PAK San dan Tuan Qin. Pak San, tolong kirim kayu-kayu ini ke alamat ini. Sudah tahu itu sampah, masih diangkut pulang. Aku tahu, takut ayahmu tahu kamu pemboros, kan? Dibandingkan dengan kamu, aku tidak boros. Master Qin, bisa kasih tahu apa yang sebenarnya ada di tumpukan nomor 3 ini? Jelas kayu biasa, dan kamu masih berpura-pura, ya? Coba lihat punya kamu dulu, kamu habiskan 20 juta untuk beli kayu cendana, tapi tidak tampak asli. Baiklah, biar kamu yang dari desa ini lihat. Bos, buka kainnya, biar dia lihat apa itu kayu cendana yang unggul. Lihat kualitasnya ini. Dan baunya ini, serta serat emasnya. Jika ini tidak asli, aku akan menghaluskannya jadi bubuk dan meminumnya. Seumur hidup, kamu bisa terus minum. Kalau ini bukan palsu, kamu berlutut dan panggil aku 3 kali kakek. Berani gak? Apa yang gak berani? Master Qin. Baiklah, coba bilang mana yang palsu? Warna kayu ini meski tampak seperti cendana, warnanya terlalu merata. Seperti seluruh kayu dicelupkan ke dalam warna hingga basah. Meski baunya tahan lama, tapi itu berasal dari bagian yang menyebar. Omong kosong, ini asli. Pak Gu, apakah dia benar? Aku juga salah lihat. Ternyata ini palsu. Giling jadi bubuk lalu minum aja. Kamu. Bos Jiang, sebagai manusia kita harus menepati janji. Masa kamu mau ingkar?
Bake. Kin, tunggu saja. Belum habis, masih ada banyak. Oh, Pak Kin, tadi kamu bilang kayu saya ini buruk. Seseorang. Benar-benar buruk. Buang saja. Tuankin, maukah Anda datang ke tempat saya untuk membantu? Saya sudah punya pekerjaan. Gaji pokoknya 3 miliar. Gaji pokok 5 miliar ditambah bonus 1% dari grup Liu setiap tahun. 1% dari grup Liu. Tuan Kin, saya benar-benar tulus. Maaf, Nona Liu. Bahkan jika Anda memberi saya 10 miliar, saya tidak tertarik. Selamat tinggal. Kemarin kemana? Saya, Tunggu, ini tidak bisa dijawab. Jika ditanyai, proyek di Taoyuan Siang tidak akan aman. Kenapa diam saja? bukannya kamu gak kasih aku tugas? Aku jadi keluar buat santai sebentar. Ini. Kamu bilang gak ada kerjaan? Ada rapat, kamu urus dokumen bawa ke sana. Setelah rapat selesai, kita bisa mulai lelang proyek Taoyuan Siang. Semua bisa lihat bagaimana kita kirim kotak pengatur ini? Kira-kira begitu. Sekarang, semua setuju su company lelang proyek Taoyuan Siang? Kalau tidak ada keberatan, saya akan. Tunggu dulu. Masalah besar begini, kenapa nggak kasih tahu saya? Saya kan juga salah satu pemegang saham utama. Kamu datang ngapain? Saya datang karena tidak tega melihat semua orang masuk jebakan. Biar saya ingatkan, proyek kali ini punya risiko besar. Jika Su Group menang tender, mereka akan bangkrut bersama proyek ini. Sama-sama bangkrut. APA, ini. Kamu omong kosong. Jiang Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Omong kosong, coba periksa. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kayu huar yang akan digunakan untuk membangun Taoyuan Siang itu palsu. Mereka ingin memenuhi target dengan mengurangi kualitas. Menipu pemegang saham. Pernahkah mereka pikir Segera setelah selesai di bagaimana menyerahkan di masa depan jika masalah besar? Bukan hanya investasi awal yang sia-sia. Juga akan menanggung beban ratusan miliar dan bangkrut. Apakah keluarga Su bisa menanggungnya? Kalian belum tahu siapa klien ini kali ini, kan? Itu adalah Tuan Wen yang terkenal. Kalau ada yang salah, kita Su tidak bisa menanggungnya. Tidak mungkin, kalian masih mau mendukung Su King untuk menawar proyek ini? Ini tidak mungkin. Iya, jika kayu Huang Huali ini palsu, bagaimana kita memulai proyek ini? Keluarga Su, kalian sedang bercanda dengan kita? Jika kita menyinggung Tuan Wen, ini akan mengancam nyawa kita. Benar sekali. Tidak hanya tidak bisa menawar, Su King, kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Mengundurkan diri. Dan mengganti kerugian investasi awal kita. Semua, tenang dulu. Siapa yang bilang kayu tersebut bermasalah? Kalau kalian khawatir, kita lihat saja di gudang. Xiao Ai, waktu kamu ikut ayahku, apakah kayu ini benar-benar bermasalah?
Aku juga kurang tahu, tapi sebelumnya Pak Su juga khawatir tentang kayu ini. Apa? Semua, lihat. Apakah ini terlihat seperti kayu huang-huali? Ini kan jenis pohon biasa. Benar, rasanya seperti membeli barang palsu. Tapi masa bisa seburuk ini? Mungkin yang dikatakan Pak Jiang benar. Mungkin memang Putri Su sengaja Menggunakan barang palsu untuk memenuhi target bisnis. Pak Su, ada yang ingin Anda katakan? Betul Pak Su, harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Iya, bertanggung jawab. Anak manis. Perlu manggil petugas quality periksa? Tunggu sebentar. Apalagi yang mau kau bilang? Kayu ini ada yang aneh. Lelucon. Kau kira ini permainan batu mulia bisa jadi sandalwood? Kenapa tidak bisa? Kamu ini benar-benar keras kepala. Mengira semua orang bodoh. Kalau kamu bisa ubah kayu jelek ini jadi kayu cendana, saya akan langsung di depan kamu makan kayu ini sampai habis. Kenapa kalian berdua suka sekali makan kayu? Apa maksudmu? Tidak ada maksud. Maksudku, Pak Jiang pasti merasa kayu ini ada masalah. Omong kosong. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kalau kayu ini bermasalah, aku serahkan padamu, terserah kamu. Tak masalah, kalau kayu ini tidak bermasalah. Maka, aku tak perlu kamu makan kayu ini. Kamu cuma perlu kembalikan saham Busu dan menghilang selamanya. Bagaimana? Aku bilang kamu orang gila. Kamu pikir kamu layak dapat semua saham Su? Ternyata kamu adalah gak berani bertaruh ya. Kamu. Dasar bajingan kecil. Baiklah. Kalau kamu jawab salah, lihat bagaimana menyiksamu bawa orang. Bawa kapak ke sini. Bukannya kamu bilang di dalam ada rahasia? Buka dan biarkan aku lihat. Bagus. Jangan menyesal ya. Kayu dibelah, tetap kayu. Berharap jadi emas? Tertipu orangila ini. YK. Bicaranya terdengar meyakinkan. Tetap saja kayu busuk. Jangan buru-buru, saya belum memotongnya. Potong sekali lagi bisa. Tidak benar. Ini. Ini bau apa? Kayu ini mengeluarkan bau. Ada rasa buah dan sedikit aroma kayu cendana. Tidak benar. Sepertinya ini bau ambergris. Pak Wu, lihat, kamu bawah. Ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan ambar termahal pun tak berpengaruh padaku. Apakah kayu ini lebih kuat dari ambar? Tuan Jiang. Bagaimana? Apakah masih mau lanjut? Bagaimana? Tuan Jiang, kayu ini. Jangan gagap, katakan. Pak Jiang, saya akan bilang, mungkin kayu Huanglong. Ini adalah kayu berkualitas, kualitasnya lebih baik dari kayu Huanghuali. Satu gudang seperti ini. Nilainya mungkin mencapai... Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kayu di sini palsu? Saya sendiri yang... Nona Jiang. Apa yang kamu lakukan sendiri? Bukan urusanmu. Aku tahu. Kamu sudah menukar kayu dengan yang lain. Bukan urusanmu, sekarang faktanya sudah jelas. Kamu harus menepati taruhan, kan? Taruhan apa? Kalau kamu kalah, serahkan semua saham Su Group dan tinggalkan keluarga Su. Oh iya? Kok nggak ingat? Jangan sembarangan menuduh. Semua orang mendengar kok, masih mau ngelak?
Pak Jiang, hanya bercanda, main-main aja kok. Kamu beneran seriusan? Bener banget. Pak Zhang. Tapi sushi. Nilai saham dari 5 besar pemegang saham tidak perlu kita jelaskan, kan? Bagaimana mungkin taruhan lisan saja bisa diterima? Kayu tidak ada masalah. Tapi kamu naif. Bagaimana membiarkanmu terus memimpin perusahaan? Kalian. Pemegang saham bilang, kamu mau saham sushi? Mimpi. Ada pepatah yang bilang, keluar bermain. Selalu ada balasannya. Benar sekali. Aku bisa bersaksi untuk ini. Siapa itu? Putri tunggal orang terkaya. Nona Liu Luleng. Dalam bisnis, reputasi itu penting. Bahkan taruhan lisan pun harus ditepati. APA kamu Situyu. Meski putri tunggal orang terkaya, aku tidak akan takut. Tuan Jiang, di dunia bisnis bukan hanya soal reputasi. Masih menjaga muka. Karena ini ada saya Liu Lingyu sebagai saksi, jika kamu tidak memenuhi taruhan dan menyerahkan saham, jika ini tersebar. Takut tidak ada yang berani bekerja sama kamu. Tuan Zhang menyerahkan saham Su. Anda tetaplah putri keluarga Jiang dari Lin. Jangan menyinggung Nona Liu. Director Jiang. Meski tidak memikirkan diri sendiri, harus memikirkan keluarga Ji. Tenang-tenang. Pas Jiang, kau harus menepati taruhanmu. Suking. Kalian berdua, tunggu saja. Kita lihat nanti. Nona Liu, untung kali ini Anda bantu. Kalau ada yang bisa ku bantu, silakan bilang. Begitu ya. Kebetulan aku punya satu hal. Saya ingin meminta bantuan Nona Su. Silakan. Aku mengagumi kemampuan Qin Fang. Mengapa kau tidak membantuku? Aku ingin kau berikan dia padaku. Itu lelucon. Kau bercanda. Tuan Qin bukan komoditas. Bagaimana bisa memberikannya? Tapi Qin Fang. Kalau kamu berubah pikiran, pintu keluarga Liu selalu terbuka untukmu. Tidak mengganggu lagi. Saya permisi. Kakak. Diusir dari rumah keluarga Su. Apa? Kurang ajar, keluarga Su berani begitu pada... Semua karena Suking mencari orang gila bernama Qin Fang. Saya diusir kali ini karena dia. Qin Fang. Bro, kamu kenal dia? Kemarin di pasar Haicheng. Kalau bukan karena dia, aku sudah bertemu putri tertua keluarga Liu. Anak ini tidak hanya merusak rencanaku, tapi juga membuatmu diusir. Dia benar-benar cari mati. Bro, punya cara, bisa bekerja sama denganku. Jamin bisa mengalahkan mereka. Jika Liu Lingyu mencoba menghentikan, tetap tidak ada gunanya. Serious. Kamu tahu, pihak proyek Tao Yuan? Apakah Tuan Wen? Maksudmu? Betul. Dia adalah orang berpengaruh. Politikus dari berbagai negara harus sopan, keluarga terkaya Liu. Di depan Pak Wen, semua tak berarti. Dulu orang bernama Su ingin ambil proyek ini untuk menyenangkan Pak Wen, sekarang sudah tiada. Tentang proyek Tao Yuan Siang, aku tahu. Orang bernama Su beli banyak, kayu Huang Huali terbaik ada padaku. Selama kita. Wah, luar biasa. Begini, bahkan Liu Lingyu harus menunduk saat bicara padaku. Aku tidak peduli Liu Lingyu. Asal proyek Tao Yuan Siang selesai, keluarga Su harus tanggung utang miliaran. Namaku Suking. Usaha ayahnya sia-sia. Aku ingin Qin Fang hidup lebih buruk daripada mati. Baik. Sik Ai, undangan dari Tuan Wen belum datang? Direktur Su, mungkin sebaiknya kita tanya. Percayalah. Apa ada masalah? Seharusnya, Tuan Muda sudah menyiapkan bahan dari Tao Yuan Siang, dan harusnya bisa bertemu dengan Tuan Wen, kecuali... Kecuali apa? Si Zirang mendahului kita. Mendahului. Aku tahu siapa itu. Mungkin ini adalah hal yang baik. Apa maksud Anda? Anda masih ingat, saya pernah bilang. Kalau Nona tahu kebenaran proyek ini, dia akan hancur. Tahu tentang proyek Taman Eden? Tahu. Itu adalah proyek yang ingin diwujudkan oleh Tuan Lama Demi, orang yang disintainya. Benar juga. Kamu lagi bicara sama siapa? Gak kok.
Kenapa kamu lihat aku begitu? Bikin merinding aja. Kamu yakin mau terusin proyek ini? Nggak bakal nyesel. Oke. Aku pastiin kamu ketemu Pak Wen. Kamu lagi ngapain, Pak Qin? Biar kamu bujuk Nona untuk menyerah. Tidak menyangka undangan dari Tuan Wen tertunda beberapa hari, tiba di perusahaan. Selamat ya. Kamu tunggu di sini sebentar, aku pergi siapkan dulu. Tuan Qin, ada apa dengan ini? Ini. Kamu ingin aku. Tentu, selain itu, keluarga Su bisa memberiku apa? Setelah urusanmu selesai, kita pergi. Tidak masalah. Kalau Nona tahu, pasti akan sedih. Tidak memberitahunya. Nanti bagaimana? Nanti kita lihat saja. Paling bilang pergi keliling dunia. Setahun kemudian kembali. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kamu sudah berusaha begitu banyak. Nona bahkan tidak tahu aku di sini. Terima kasih atas nama Tuan dan Nona. Kenapa kembali lagi? Bagaimana persiapan kompetisi? Ada rasa percaya diri? Kenapa? Bukankah kita sudah siapkan kayu terbaik? Bisa dapatkan pengakuan dari Tuan Wen. Dalam 10 tahun, Tuan Wen mengundang 3 kali. Belum ada yang maju menerima delegasinya. Apalagi untuk membuatnya puas. Meski kali ini aku sudah siapkan kayu terbaik, tapi melewati 3 ujian yang dia tentukan dan benar-benar menemui dia itu yang penting. Kamu masih belum menyerah? Kamu ngapain di sini? Untuk menemui Tuan Wen. Kenapa di sini? Tuan Wen undang kamu? Tentu saja, aku datang karena diundang. Kamu punya undangan. Silakan masuk. Bukannya bilang punya undangan, Su Qing. Masuklah bersama kami. Silakan masuk, Pak Su. Apa? Masuklah bersama. Master Sidiq. Kamu kenal dia. Diakui sebagai ketua 7 ahli barang antik, guru dari Master Timur yang mengalahkan Emir Wen 2 kali. Sekarang dia adalah nomor 1 sejati. Kau bilang dia tak pernah gagal, tapi tak menyangka Jiang Yan mempekerjakan. Tuan dan Nyonya, jangan buang waktu lagi. Silakan masuk. Sekarang kalian sudah di sini. Kenapa kalian tidak duduk, menikmati pemandangan danau, dan mencicipi anggur yang sudah saya siapkan? Ini harusnya tingkat pertama. Hadirin sekalian, anggur ini adalah campuran dari anggur Cina yang terkenal. Anda bisa mencicipinya. Siapa yang bisa memberitahu Anda apa yang ada di dalam mangkuk ini? Aku akan mengantarmu menyeberangi danau. Jika salah, kau boleh pulang. Ada berapa jenis anggur di sana? Kalian harus mencicipinya sendiri. Apakah ada batasan jumlah dicicipi? Akan ada 3 kesempatan mencicipi. Jika kalian semua menjawab benar, maka tentu bisa lolos. Kamu paham soal? Tenang, aku ngerti semuanya. Anak muda sombong, bahkan aku pun tak berani mengklaim ngerti semuanya. Kau malah berani sesumbar. Baiklah, kalian berdua bisa mulai. Su Qing, pacarmu benar-benar tak mengecewakan kita, ya. Berani berulah di depan ahli wine, tidak malu, ya? Bagaimana menurutmu, Master? Hampir selesai. Selesai menulis. Jawaban Master Situ adalah Wu Liangye, Fen Jiu, dan Mou Tai. Zhu Qin, Lu Zulao Jiao, Xifangju. Tidak diragukan lagi, seorang guru hebat. Jawaban Pak Qin tepat sekali. Masing-masing dengan Wu Liangye. Fangju, Mao Te. Pikir Anda menyalin jawaban. Kenapa sama persis dengan... Bagaimana mungkin? Qin Fang menyerahkan jawaban duluan. Jika ada yang menyalin, Anda menyalin. Guru Situ menyalin jawaban Anda? Lucu. Memang benar. Baiklah, 2 jawaban ini memang sedikit berbeda. Minuman Anda dibandingkan dengan minuman Guru Situ. Ada 1 tambahan, Erguoto. Sekarang saya mengumum, orang yang lulus adalah Master Situ. Kalian berdua silakan kembali. Su Qing, saya sudah tahu. Cepat pulang dan tunggu. Jawaban pasti benar. Mungkin saja Anda salah. Qin Fang, Anda sudah gila.
Master Jiuxian adalah pembuat pertanyaannya. Bagaimana bisa salah jawaban? Menurutmu, aku akan salah? Mungkin orang yang menuang minumannya membuat kesalahan. Ceritakan padaku. Sebelumnya, mangkuk ini berisi minuman lain, yaitu erguoto. Saat menuang minuman, erguoto dituangkan keluar tanpa mencuci mangkuk, lalu dituangi dengan 6 jenis minuman. Minuman ini kau yang menuang. Ya, sebelumnya mangkuk itu berisi apa? Ya, itu adalah erguoto. Tuankin. Mengambil kembali apa yang saya katakan baru. Orang lain memanggilku dewa minuman keras. Harry Inibertemu, Singulangi dilu Arlangi, Terimala Ormaseya. Pak minuman, mangkuk guru situ harusnya ada erguoto? Mangkuk saya ini. Tidak pernah diisi erguoto. Kalau diisi, saya pasti bisa merasakannya. Mangkuk guru situ, sebelumnya pernah diisi erguoto tidak? Tidak ada. Lalu bagaimana hasil kali ini dihitung? Karena kalian berdua sudah menebak dengan benar. Kalian bisa menyeberangi danau untuk bertemu kakak kedua saya. Ujian saya ini mudah. Pilih satu batu dari ruangan dan potong di tempat. Siapa memotong batu giok lebih berharga, dia akan lulus. Baiklah. Selamat pagi semua, bangunlah. Bro. Bangun. Tinggi sekali, ya. Tak bisa mengganggu. Silakan lanjut tidur. Tunggu. Kamu bisa memotong batu mana saja di ruangan ini. Tapi bukan yang ini milikku. Kenapa Anda melakukan ini? Anda tidak ikut lomba. Ternyata begitu. Bukan untuk kami berdua, tapi melawan dia. Hanya dengan batu yang lebih dari miliknya, kita bisa lolos tahap ini. Baiklah. Kalau gitu aku cari batu lainnya. Guru batu. Inilah batu yang aku pilih. Kamu cuma pilih batu buat tekan sawi asin buat taruhan sama aku. Kamu beneran unik. Gimana lagi? Yang bagus udah kalian pilih semua. Maksudmu, kamu menyerah. Mana mungkin? Kalau kamu nggak mau nyerah, kamu pikir bisa menang ya? Tentu saja. Benar-benar pemberani, bawa alat pemotong. Buka untukku. Emerald hijau. Ini potongan besar, harganya setidaknya miliaran. Master Situ, kamu memang hebat. Salut, giliranmu ya. Ayo. Tunggu sebentar, Master Situ punya saran. Aku hampir nggak bisa tahan ini. Seseorang, tolong. Tolong buka ini dulu. Merah darah ini seperti darah kental, tanpa kotoran, dan sangat murni. Jarang ditemukan dalam 100 tahun. Jade darah berkualitas terbaik. Guru Situ. Bagaimana menurutmu? Jade darah memang sulit ditemukan. Jade darah berkualitas terbaik. Setidaknya bernilai 1 miliar, saya kalah. Master Situ, bagaimana kalah? Kamu belum membukanya. Aku tidak percaya batu yang kamu buka lebih mahal dari milikku. Aku tidak percaya batu yang kamu buka lebih mahal dari milikku. Hahaha. Maafkan saya. Seseorang, tolong buka batu ini untuk saya. Tidak ada jade. Hanya batu. Berharap ada jade di situ? Bermimpi saja kamu. Seseorang, tutup mulutnya. Jangan buru-buru. Potong dari sini. Ada yang hijau, ada Bagaimana kualitasnya? Bagaimana lagi? Hanya hijau biasa. Bukan masalah besar. Tunggu sebentar. Benar-benar giok. Belum dibuka. Kakao. Batu ini kecil kemungkinan jadi giok, gara-gara kapakmu. Batu ini jadinya rusak. Hei, suruh usir dia. Tunggu sebentar. Kenapa? Di depan Pak Wen, kalian bahkan belum lolos tahap kedua, masih ingin moto tinggal? Jangan buru-buru. Belum selesai memecah batu.
Batu ini sudah pecah berantakan, masih bisa ada apa? Master Batu. Tolong lihat batu ini, kira-kira harganya berapa? Ani. Apakah ini yang disebut jade dalam jade legendaris? Esensi dari batu jade juta, batu giok. Gimana mungkin? Master, ini bagaimana? Barang ini sudah ratusan tahun tidak muncul lagi. Mungkin ini adalah harta tak ternilai. Kalian berdua bisa kembali. Kenapa? Seseorang antar tamu pergi. Tunggu sebentar. Orang bermarga Qin. Saya tidak percaya, sehebat itu, aku bertaruh denganmu. Kenapa harus bertaruh denganmu? Aku juga nggak butuh kamu. Siapa sih? Aku nggak terima, aku mau lihat kamu. Bisakah kamu melewati rintangan ketiga yang tak ada yang bisa lewati ini? Berhasil melewatinya? Kalau kamu berhasil, kedua tangan dan kakiku aku berikan padamu. Sisa hidupku diam di rumah, nggak akan keluar selangkah pun. Oke. Semuanya, ikuti aku. Guru. Suking dan yang lain melewati tes kedua, tes ketiga. T'as eu. Adieu. Selama kamu bisa membedakan Mana yang palsu. mana yang asli, kamu lulus. Masih mudah bukan? Kalau nebaknya benar gimana? 10 tahun ini belum ada yang nebak benar, Tuan Qin. Apa Anda mau coba? Pedang ini nggak punya jiwa, ya? Nggak bisa diajak bicara. Adik. Lihat tuh orang, mulai kambuh lagi. Kambuh malah bagus. Ayah. Lihat tuh orang wajahnya mesum banget, yang nggak tahu pasti kira lagi godain cewek. Kak, apa ini barang antik? Benar, itu saya. Lalu dia bagaimana? Kenapa harus memberitahu? Bukan. Bukankah kalian tidak bisa berbohong? Benar. Tapi kami bisa menolak menjawab. Ah, Kak, tolong ya, bisa bantu kami? Aku hanya bisa bilang bahwa segalanya punya jiwa. Jika kamu bisa berbicara dengan mereka, tidak ada benda yang tidak bisa diajak bicara. Tuan Qin, ada yang kamu lihat? Segala sesuatu memiliki jiwa. Tapi kenapa aku tidak bisa melihat jiwa pedang ini atau mungkin aku melihatnya tapi tidak tahu apakah Tuan Wen sebelum menjawab pertanyaan Anda? Saya ingin tanya satu hal. Silakan. Menurut Anda apakah pedang ini barang kuno? Ini tidak boleh Tuan Wen membuat pertanyaan. Pelanggaran. Itu curang. Tuan Wen belum bicara, giliran Anda bicara tidak karuan. Tidak masalah. Ya. Jadi jawaban saya adalah, kedua benda ini adalah antik. Kamu yakin? Tuan Wen bilang, ini satu benar satu palsu, kamu masih bilang keduanya benar. Pedang ini jelas palsu. Kamu tidak mau pikir ulang? Kalau saya salah, berarti pertanyaan Tuan Wen yang salah. Qin Fang, kamu sudah gila. Kamu meragukan Tuan Wen. Hahaha. Hebat sekali, Tuan Qin. Anda adalah yang pertama dalam 10 tahun ini menjawab dengan benar. Apa? Tunggu sebentar Jiang Yan. Kamu mau kemana? Pak San, apa kamu mau mengancam saya di depan Pak Wen dan tidak membiarkan saya pergi? Sudah terbiasa berpura-pura kuat ya. Sayang sekali kali ini saya datang dengan bukti. Saya tanya kamu Jiang Yan, kemana kamu bawa kayu yang dibeli ayah Suking? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pak Wen sudah mengatakannya padaku, kamu yang diam-diam mengganti kayu itu dan masih menggunakannya. HMPH, kali ini kamu tertangkap basah. Makanya kamu mau, Kayu itu. ternyata kamu yang membuat ulah. Ayo, antar dia ke kantor polisi. Coba ada yang berani bergerak, kalau kau berani, aku akan bawa Suking mati bersamaku. Jiang Yan, kembali ke jalan yang benar. Bu, aku kasih tahu, kau bekerja keras untuk keluarga Su, cepat atau lambat mereka akan mengkhianatimu. Saat itu tiba, kau tidak akan punya apa-apa. Jiang Yan, kamu salah. Salah, aku salah, hahaha, Qin Fang, kukatakan padamu.
Kamu seperti aku dulu jatuh cinta dengan ayahnya. Aku melawan penolakan keluarga, meninggalkan rumah dan diusir. Aku bersamanya. Tapi akhirnya, semua harta diberikan kepada Suking. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Jiang Yan, kamu benar-benar salah. Suking, kamu sudah membantu ayahmu mencapai keinginannya. Menurutku, sekarang kamu berhak tahu apa sebenarnya keinginan ayahmu. Tuan Wen. Aku rasa Anda tahu. Tentu saja. Keinginan Tuan Su dulu hanya satu, yaitu ingin kamu kembali ke keluarga Jiang dengan megah. Apa? Ayahku sangat menginginkan ini. Kalian menipuku. Kalau kamu tahu aku, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan berbohong. Tidak mungkin aku mencuri kayu itu. Aku membuatnya depresi hingga akhir. Apa sebenarnya yang kulakukan? Hahaha. Tetaplah kuat. Kamu bilang kamu tidak akan menyesal. Aku baik-baik saja. Aku jadi bingung sendiri. Piakasu, Anda Karisa. Minta SDM kontrak. Rekrut Qin Fang jadi penasihat pribadi saya. Gaji tahunan 20. Piakasu. Apa ini tidak terlalu baik? Suruh pergi, jangan banyak ngomong. Oh. Pak Sun. Kenapa Anda datang? Silakan duduk. Ini dari Qin Fang, untuk kamu. Qin Fang. Oh iya. Kenapa nggak datang kerja hari ini ke tempat Anda? Kamu cek dulu isi di dalamnya. Dia mau resign, kenapa? Dia juga terpaksa. Pak San, sebenarnya ada apa ini? Saya bahkan belum sempat balas budi ke dia. Apakah kamu masih ingat? Kayu yang dipindahkan oleh Jiang Yan. Sebelumnya Qin Fang meminta saya membeli kayu. Saya tahu kayu itu bermasalah. Tapi saat di pasar kayu, Liu Lingyu menyukainya. Bagaimana bisa? Dia bilang Anda minta dia menemani. Tidak berbisnis ini, untuk apa kayu sebanyak itu? Lalu, kenapa dia mengundurkan diri? Saya tidak tahu soal kayu itu. Dia membantu. Saya bisa minta maaf. Dia mengundurkan diri bukan karena ini. Apakah kamu masih ingat? Kamu sudah sebulan belum terima undangan dari Pak Wen. Dia mengambil inisiatif. Biar Liu Lingyu kasih kesempatannya buat kamu. Kenapa kamu lihat aku begitu? Bikin aku merinding. Yakin mau? Proyek ini. Nggak akan nyesal? Suking. Kamu sudah bantu ayahmu wujudkan keinginannya. Sekarang, kamu punya hak untuk tahu apa keinginan ayahmu sebenarnya. Ternyata selama ini dia diam-diam bantu aku. Ku tak tahu dia sudah berkorban banyak. Pihak tahu. Aku benar-benar tak tahu. Su apa yang kamu? Kumohon padamu, Tuan San. Kamu bilang di mana, meski ingin pergi. Aku juga ingin bahagia. Mengantarnya pergi. Pak Sun. Mereka di bandara. Tinggal 3 jam lagi akan boarding. Tunggu sebentar. Nona Liu, kenapa pergi diam-diam? Nona Su, kenapa mengikutiku? Suking, aku. Apa maksudmu? Surat pengunduran diri tidak cukup. Kamu harus ikut aku urus prosedur keluar. Kamu datang cari masalah. Lalu kenapa? Qin Fang meleku. Kamu mau bawa dia diam-diam? Tidak mungkin. Nona Su. Berniat melawan keluarga Liu? Qin Fang rela pergi bersamaku menukar undangan. Maaf sekali. Aku tidak takut dengan keluargamu. Kita pergi. Tunggu sebentar, Nona Su. Sebaiknya tanya pendapat Qin Fang. Ini hal dia janjikan, jangan buat dia terlihat tidak setia. Tak cocok kalau begitu, kan? Qin Fang, kamu bilang kepadanya, siapa yang kamu pilih? Qin Fang.
Tin Fong. Tin Fong. Ah, wanita memang menakutkan. Sedikit-sedikit jadi soal hidup dan mati. Kakak, bisakah bantu ibuku? Dia empire tak tu agis. Ibumu. Pak, Anda melakukan sesuatu? Perlu bantuan? Dia itu ibu saya. Kak, bisa bantu dia?